warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, pagi ini kita akan belajar menulis itunya Al-Quran ya. Kalimatnya, katanya itu Al-Quran. Sudah ada di layarnya. Nah, kenapa kita menulisnya Al-Quran? Kita sambil membahas ya. Nah, ternyata bulan Ramadan ini termasuk bulan Al-Quran. Sebelum kita menulis ya, Kak Irna menjelaskan sedikit. Jadi Ramadan ini termasuk bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata menunjuk kepada kebenaran yang membedakan antara yang hak dan batil. Nah, itu ya. Jadi Ramadan itu disebut sebagai bulan Al-Qur'an. Terus selain itu juga Al-Qur'an itu merupakan mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling agung di antara kitab-kitab yang lainnya ya. Al-Qur'an ini termasuk kitab yang paling agung di antara kitab-kitab yang lainnya. Jadi Al-Qur'an ini penuh keberkahan yang mengalir terus dan tak akan terputus, bahkan Al-Quran ini yang akan menemani kita, yang akan menjadi saksi ketika kita membacanya, dan akan menjadi saksi ketika di akhir di Yaumil Kiamah ya. Jadi Al-Quran ini akan berbicara bahwa Fulana ini sering baca Al-Quran ketika di dunia. Maka Al-Quran ini yang akan menjadi sahabat ya, yang tidak akan uh, meninggalkan kita ya, di antara makhluk yang lain. Misalkan ketika kita manusia gitu ya, sesama manusia, belum tentu itu akan menjadi syafaat untuk kita sendiri gitu, kita teman-temannya. Tetapi Al-Quran ini akan menjadi syafaat untuk kita semua, ya, yang akan menolong kita semua. Selain menjadi pedoman hidup, Al-Quran juga bisa menjadi obat dari segala penyakit. Ini Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar bagi rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Nah, itu ya salah satunya, selain menjadi pedoman, menjadi obat juga untuk kita. Nah, itu ya sekilas tentang bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Karena diturunkannya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. Dan selain itu juga, Nabi Muhammad belajar Al-Quran dan diajarkan oleh malaikat Jibril itu ketika malam hari di bulan Ramadan. Ya, Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu ditalakinya itu langsung sama malaikat Jibril, belajar Al-Qur'annya. Ya, jadi selain itu juga ulama-ulama terdahulu itu memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Ya, jadi banyak membaca Al-Qur'an itu ketika Ramadan. Jadi, membaca Al-Qur'an itu tidak hanya di bulan Ramadan. Maksudnya, kita perbanyak ketika bulan Ramadan sehingga menjadi habit, kebiasaan baik kita di bulan-bulan berikutnya. Jadi, jangan sampai hanya kita semangat di bulan Ramadan saja, ya, tetapi di bulan-bulan lain juga ditingkatkan lagi, begitu ya. Misalkan, Kak, saya belum bisa baca Al-Quran, tidak apa-apa. Misalkan adik-adik bisanya baca Iqro, ya udah nggak apa-apa, baca aja Iqro gitu ya. Nah, misalkan saya Al-Qurannya belum lancar,
bacalah Al-Quran walaupun terbata-bata. Begitu ya. Misalkan kalau kita nunggu bisa, kapan mau bacanya? Misalkan gini, Kak saya nggak bisa baca Iqra, nggak bisa baca Al-Quran. Jadi gimana ya gitu. Misalkan bacanya itu terbata-bata, ya bacalah nggak apa-apa. Karena ketika kita membacanya, maka akan mendapatkan pahala kebaikan dari satu hurufnya. Masya Allah ya. Jadi walaupun terbata-bata, bacalah. Ya, pelan-pelan aja. Misalkan kalau kita memang kemampuannya belum bisa cepat, tapi sebetulnya ketika membaca Al-Quran, kita jangan mengejar cepatnya, ya. Karena membaca Al-Quran itu harus sesuai makhorijul hurufnya, harus sesuai dengan tajwidnya. Maka kita harus betul-betul membaca Al-Qur'annya. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Qur'an tapi sia-sia. Maksudnya sia-sia bagaimana? Kita hanya mendapatkan cepatnya saja, ya. Tapi kita tidak bacanya tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya, ya. Apalagi misalkan kalau adik-adik sudah belajar makhorijul huruf, sudah belajar tajwid, membacanya tidak sesuai itu termasuk ketika kita melalaikan itu termasuk dosa besar. Maksudnya kita kan sudah belajar Al-Qur'an nih, kita sudah belajar tajwid, ya. Tapi kita melalaikan, baca ya baca aja, tidak sesuai dengan kaidah tajwidnya. Nah, itu termasuk dosa. Tidak boleh kita eh, melalaikan, meninggalkan gitu ya. Nah, itu makanya ketika kita sudah belajar Al-Quran, maka bacaan kita itu harus lebih tartil. Ya, jadi ada sebagian ulama yang menyampaikan boleh baca Al-Quran itu misalkan dalam kalau kita tidak bisa hatam dalam satu bulan ini, tidak bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nggak apa-apa 1 kali juga. Yang penting kita bacaannya sesuai, ya, bacaannya sesuai dengan kaidah tajwidnya, kaidah makhorijul hurufnya, begitu ya. Pelan-pelan aja, yang penting sampai, begitu ya. Jangan sampai kita banyak gitu, tapi semuanya itu dilanggar. Misalkan tajwidnya nggak dibaca sesuai bacaan tajwidnya, terus huruf-hurufnya tertukar. Nah, itu tidak boleh. Jangan hanya mengejar cepatnya, jangan hanya mengejar banyaknya, tapi kita harus memperbaiki bacaannya. Warotilil Qur'ana tartila. Itu di surat apa? Ada yang tahu? Surat Al-Muzammil. Nah, jadi kita belajar itu baca Al-Quran itu harus tartil, ya. Nah, baik itu saja ya yang dapat disampaikan tentang Al-Quran, ya. Ramadan bulan Al-Quran. Nah, baik, sekarang silahkan adik-adik untuk menebalkan hurufnya yang ada di kotak ini ya. Ada 4 kotak. Ya, sudah siap semuanya printable-nya? Sudah. Sudah. Ya, Sudah. silakan. Sudah. Ya, silakan untuk ditebalkan. Boleh pakai pensil warna, boleh pakai pensil biasa juga boleh, pakai ballpoint boleh gitu ya. Jadi tidak apa-apa. Bebas ya, silahkan. Selamat menulis. Jadi ini menulisnya mengikuti ya, mengikuti yang ada di sini nih. Mengikuti kalau garis-garis lurus kayak gitu. Terus ikutin aja. Jadi jangan asal menebalkan gitu ya. Jadi ikutin. Terus adalah melamnya dari atas. Jadi jangan dari bawah. Terus jangan pula dari sebelah kiri karena menulis huruf Arab itu eh, bermulanya awalnya dari sebelah kanan. Ya, berbeda kita dengan menulis huruf-huruf yang ada di atasnya nih. Nah, kalau ini kan sebelah kiri, tebalkan. Nah, ini menulisnya sebelah kiri. Tetapi kalau huruf Arab atau huruf Al-Quran itu semua dimulainya dari sebelah kanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Furqan. Assalamualaikum. Oni kalau ditanya, Oni. Ya, silahkan untuk dikerjakan ya adik-adik ya. Pelan-pelan Ya, aja. aku sudah.
Yang rapi, ya Masya Allah. Yang rapi, jadi sesuai ya dari sebelah kanan dulu kalau menulis huruf Arab. Ikuti. Kak Irna, Arsyad, dan Fahira sudah. Ya, Masya Allah. Zindan dan Zaki sudah? Coba lihat. Oh iya, karena nggak terlalu banyak ya. Kalau pekan kemarin tuh kebanyakan. Jadi ada yang sambil ngabuburit diselesaikannya ya. Ini hanya 4 kolom saja. Aku sudah. Ya, siap. Tunggu teman-teman yang lainnya ya. Irna, saya sudah. Ya, baik. Tunggu teman-teman yang lainnya dulu ya. Kak Irna, Furkon sudah. Baik. Kak Irna, aku sudah. Ya. Karena udah selesai. Ya udah biarin, biarin. Oh, nggak di. Iya, Bian dan Bira. Kak Ina hilang kedah kekai. Kak Ina Ya, selesai. baik. Tasya sudah selesai. Siap.
ngujiin sama siapa, Pak? Ya, pada angkat. Lutfan dan Arfan sudah selesai? Bukan, ya kan sudah selesai. Ya, Sudah. sudah. Ya, tunggu teman yang lainnya ya. Akhirnya aku sudah selesai. Ya, Taza Irna, Alhamdulillah Hana sudah selesai. baik. Yang lainnya bagaimana? Zaki sudah selesai, Zaki? Zaki sudah selesai? Coba angkat. Mana? Coba kertasnya diangkat. Nggak kelihatan, Solih. Ke atas lagi, coba. Lebih tinggi lagi. Belum kelihatan. Dinaikin lagi, coba lebih atas lagi. Kimia sudah? Sudah. Sudah. Baik. Siapa yang belum? Semuanya sudah ya, Alhamdulillah. Nah, jadi pesan Kak Irna untuk adik-adik semua, jangan lupa tilawahnya ya. Kalau yang, oh iya lupa juga belum ini. Nah, jangan lupa disetorkan ya capaian tilawahnya adik-adik semua. Kemarin baru ada beberapa yang menyetorkan capaian tilawahnya ya. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah eh, membantu Ananda ya menyetorkan capaian hafalannya yang sudah membimbing Ananda selama di rumah. Jadi jangan lupa dicatat setoran tilawahnya nggak apa-apa. Misalkan kalau yang ikro nggak apa-apa ditulis juga di eh, setoran tilawahnya ya. Yang Al-Quran misalkan yang Zoom-nya itu misalkan hanya satu lembar ya. Di rumah diselesaikan targetnya kita 2 lembar nih. Misalkan kalau di Zoom baru satu halaman, nanti di rumah dilanjutkan gitu ya. Kenapa kok Kak, sering? aku mau nanya. Bentar, Iya, boleh. Kak, aku mau nanya hilang. Nanti ikonnya kan udah dipotong. Nanti dikirim kemana? Kak Irna, Japri ya. Oke. Ya, jadi laporan baca tilawahnya, capaian tilawahnya ini Hilal udah sampai mana gitu ya. Nah, udah Oke. nanti dipotokan Japri ke Kakak Irna gitu ya. Nah, jadi Oke. silahkan. Kenapa Kak? Kok di Zoom baca Al-Qur'annya kok satu halaman aja atau misalkan setengah halaman gitu ya? eh, Supaya giliran dengan teman-teman yang lainnya gitu ya. Jadi selebihnya silahkan dilanjutkan di rumah masing-masing tilawahnya. Tidak hanya karena saya udah baca nih di Zoom tadi subuh bareng Kak Irna misalkan. Jadi udahlah nggak usah baca lagi. Tidak, jadi silakan dilanjutkan di rumah masing-masing gitu ya. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi hati-hati ketika baca Al-Qur'annya ya, tidak hanya cepat, tetapi perhatikan huruf-hurufnya, harokatnya, karena ketika kita membaca hurufnya atau harokatnya yang berbeda itu merubah makna.
ya, merubah arti Al-Quran itu sendiri. Jadi hati-hati dalam pengucapannya, terus harokatnya jangan sampai tertukar, bacaan madnya gitu ya. Ketika bacaan pendek tidak boleh dibaca panjang, sebaliknya bacaan madnya tidak dibaca pendek, seperti itu. Jadi hal-hal yang ada seperti itu diperhatikan gitu ya. Jadi tetap semangat ya adik-adik semua tilawahnya. Semoga Allah ridho setiap apa yang kita kerjakan setiap harinya gitu ya, baik tilawah, ibadah yang lain. Semoga Allah ridho menerima semua ibadah kita di bulan Ramadan ini. Begitu ya adik-adik semua ya. Iya, Iya, Kak. baik. Ya, terima kasih. Ya, gimana? Sudah semua? Sudah nih? Boleh diturunkan fitur raise hand-nya. Kita foto bersama. Coba diangkat. Coba diangkat. Masya Allah. Cek mana Zangki, Zindan, mana coba? Nah, Masya Allah. Ya lebih dekat boleh, tapi jangan menutupi wajah adik-adik ya. Nah, kayak Akmal segitu boleh. Iya. Masya Allah. Kayak Sakira tuh. Ayo. Masya Allah. Baik. Ya, udah siap semuanya. Siap-siap sambil senyum ya, adik-adik semua ya. Ya, satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Sebentar-sebentar ya. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas Teteki Ramadan ya. Selama Ramadan hanya kelas menulis saja. Walaupun misalkan adik-adik tidak masuk Zoom, tilawah, nggak apa-apa, silahkan adik-adik kerjakan di rumah masing-masing ya, dan jangan lupa dicatat capaian tilawahnya. Barokallahu fikum, ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.